Mungkin pemateri ketiga ini sudah siap, Cak Lukman Hakim, untuk menyampaikan materi. Mungkin biar lebih menyingkat waktu, saya akan melimpahkan kepada beliau. Monggo Cak, mungkin sebelumnya saya ingin membacakan CV jenengan terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengenal beliau secara baik. Oke, tunggu dulu. Oke. Nama lengkap beliau adalah Lukman Hakim. Beliau berasal dari Sampang, yang tentunya karena senior di masa. Sekarang beliau bermukim di Kediri, insya Allah kalau saya tidak keliru. Alamat lengkapnya lebih tepatnya yaitu di perumahan Banjarjo View C15 Banjarjo Ngadiluih, Kediri. Kemudian beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri atau YIN Kediri, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah dalam kurung FUDA, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Beliau lahir di Pontianak 10 Juli 1991. Adapun riwayat pendidikan beliau ya, dari mulai tingkat dasar yaitu di SDN 26 Pontianak pada tahun 1997 hingga 2004. Kemudian berlanjut kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pontianak pada tahun 2004 hingga 2007 dan Sekolah Menengah Umum Negeri MAN 2 Pontianak jurusan IPS pada tahun 2007 hingga 2010. Beliau menempuh pendidikan strata 1 di UIN Sunan Ampel Surabaya di jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2010 hingga 2014 dan menempuh strata 2 di UIN Sunan Ampel Surabaya di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Kemudian pendidikan beliau yang terakhir yaitu informal Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya dari mulai 2010 hingga sekarang. Dari mulai 2010 hingga 2007. Prestasi beliau sangat banyak ya. Salah satunya mungkin bisa saya sebutkan, beliau merupakan jurnalis termuda se-Jawa Timur di instansi pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur, dan kemudian beliau juga merupakan wisudawan terbaik S2 pada tahun 2017 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, mungkin itu sekilas ya perkenalan dari pemateri kita yang terakhir pada siang hari ini. Mungkin untuk lebih efisiensi waktu, saya akan limpahkan kepada Cak Lukman. Monggo, Cak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, teman-teman Himasa dan para peserta webinar pada pagi hari ini, saya ketika dihubungi oleh panitia menyambut baik acara webinar ini, meskipun tema moderasi beragama itu sudah banyak dibahas, tapi saya pikir implementasi atau pemahaman perlu diperdalam lagi. Dan tadi pemateri pertama, kemudian Mas Cahaya ini ada di Forkugama ya, yang ketuanya adalah sahabat saya di YIN Kediri, Mas Torik, ketua Forkugama. Ya. Kesempatan berikutnya bisa bersilaturahim bersama Mas Cahaya. Baik, teman, mungkin bisa dimunculkan slide saya. Baik. Sebentar. Sambil menunggu slide yang telah saya siapkan, memang di dalam setidaknya 20 tahun terakhir ini ada perkembangan atau setidaknya tumbuh pemahaman radikal terutama di Indonesia ya. Mengatakan radikal itu kemudian pada tahap, tidak hanya pada tahap pemahaman atau pemikiran saja, tapi sudah kita bisa lihat dampak pada tindakannya. Dan itu
dimulai bom Bali, kemudian beberapa bom di markas besar kepolisian Indonesia, juga teror-teror yang lain, juga beberapa hari lalu banyak orang yang ditangkap oleh Densus 88 dengan modus kotak amal yang ada di berbagai masjid yang dia kumpulkan. Ternyata setelah diselidiki oleh Ban PT, kemudian diselidiki oleh Densus 88, ternyata ada indikasi bahwa dana-dana yang dikumpulkan dari kotak amal di jalan-jalan, bukan di jalan ya, di tempat-tempat tertentu, rumah makan atau di masjid tertentu, itu ternyata disalurkan untuk aktivitas radikalisme gitu ya. Dan ketika saya membaca lebih lanjut, ternyata mereka ini di pondok pesantren binaan mereka itu diberikan beasiswa untuk belajar berperang ya di Timur Tengah, kemudian di Filipina dan di tempat-tempat yang lain, sehingga ketika mereka sudah punya banyak ilmu bisa ditularkan dan kembali lagi di Indonesia untuk melakukan aksi terorisme. Lanjut. Nah, ini tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Mas Cahaya dan esensinya sama ya. Artinya bahwa di dalam survei, di dalam penelitian juga ini PPIM UIN Jakarta menyatakan bahwa ada banyak beberapa tempat atau wilayah yang terkonsentrasi adanya banyak pemahaman yang radikal, terutama di kalangan pelajar. Dan ini saya pikir sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Halo? Lanjut. Ya, kalau tadi pada aspek radikalisme, kemudian pada slide berikutnya tadi aspek intoleran. Artinya dalam data-data yang disampaikan oleh PPIM UIN Jakarta itu ada perkembangan yang cukup signifikan terutama di kalangan pelajar, bahwa ada tumbuh seperti jamur di musim hujan yang banyak orang-orang atau setidaknya para oknum-oknum agamawan yang kemudian menyisipkan pemahaman yang radikal, terutama di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus. Dan itu memang banyak menjadi temuan. Dan saya pikir saya menyambut baik bagaimana pemerintah melakukan penanganan ini dengan sigap dan mengedepankan cara-cara yang preventif, tidak hanya mengandalkan ketika sudah terjadi pengeboman atau tindakan-tindakan radikal. Nah, ini beberapa aspek indikator beberapa radikal ya. Setidaknya di dalam sikapnya, itu pertama menganggap pemerintahan ini tauhid ya. Pokoknya pemerintah ini sesat dan mereka berusaha melawan NKRI pemerintahan. Dan kemudian itu ditunjukkan dengan sikap intoleran, pokoknya pemahaman agamanya sendirilah yang paling benar, tidak memberi ruang kepada pemahaman yang lain untuk berdiskusi, atau setidaknya mereka menganggap bahwa surga itu ya harus pemahaman seperti yang mereka pahami. Dan pada tahap yang lebih parah ya, mereka akan mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Pemahaman takfiri seperti inilah yang banyak kita jumpai terutama di media sosial. Kalau kita lihat banyak akun Nahdlatul Ulama, NU atau Muhammadiyah yang banyak diserang, kemudian mengatakan bahwa ini bid'ah, ini haram dan sebagainya, itulah bagian dari indikasi atau indikator yang bisa kita lihat bahwa itulah setidaknya bagian dari orang-orang yang tidak bisa melihat dunia Islam yang sangat luas. Nah, pada level hubungan antar agama dan negara itu tidak melihat secara kebersamaan. Artinya negara ini dipandang harus melaksanakan syariat Islam, sementara di dalamnya dan tentu saja the founding fathers kita memahami dan meletakkan dasar fondasi negara kita ini di atas
kesepakatan-kesepakatan, dan saya pikir sampai hari ini tidak ada yang merugikan umat Islam. Artinya banyak sekali kebijakan-kebijakan atau setidaknya mengakomodir kepentingan umat Islam yang bisa kita lihat sampai hari ini. Misalnya haji masih diurusi oleh pemerintah, artinya tidak ada upaya terstruktur dari pemerintah untuk mendiskreditkan agama tertentu. Kemudian hubungan antar agama dan hubungan antar pemeluk. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita bersama. Dan saya pikir meskipun setelah banyak seminar-seminar, diskusi-diskusi tentang moderasi beragama, teman-teman perlu mengimplementasikannya dalam tahap yang nyata gitu ya. Tidak hanya berdiskusi pada siang hari ini, tapi bisa ditunjukkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Lanjut. Kelewatan nggak ya? Coba. Pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa. Nah, inilah beberapa indikator yang bisa kita pahami bahwa moderasi beragama itu setidaknya memuat 4 hal ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan ini yang secara original ditemukan oleh para pendiri bangsa kita, terutama dari NU dan Muhammadiyah, kemudian kalangan yang lain, bahwa letak-letak dasar negara untuk memahami bahwa negara kita ini adalah negara kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan mengakomodir semua kepentingan, itulah yang menjadi titik tekan dalam moderasi beragama. Yang kedua adalah toleransi, memahami bahwa sebuah perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Seandainya Tuhan ingin menyatukan atau membuat tunggal satu identitas, itu mudah saja. Tapi bahwa nyatanya Tuhan membuat banyak perbedaan asal, budaya, agama, dan sebagainya, itu adalah satu pemahaman yang tidak bisa kita hindari, dan setidaknya ketika kita melihat hal yang berbeda, kita bisa memahami. Dan bagi teman-teman atau kita yang tidak terbiasa dengan perbedaan, tentu dalam dunia yang sudah sedemikian dekat teknologi informasi, dan itu saya pikir bisa menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya sebuah toleransi. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Ini juga turunan dari toleransi. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dan itulah yang keempat ini sangat penting ya, meskipun seringkali diabaikan oleh banyak pihak, bahwa kebudayaan atau kearifan lokal di berbagai tempat itu justru kadang-kadang menjadi solusi utama di dalam persoalan radikal ini. Seandainya katakanlah budaya gotong royong, kemudian ciskamling, itu pada tahap yang sangat sederhana ya, kemudian saling berkumpul tahlilan, maulidan, dan sebagainya, yang itu barangkali ada orang ingin menyusupkan pemahaman radikal, saya pikir itu sudah menjadi benteng utama, karena kita sudah punya budaya yang sangat baik untuk menangkal beberapa yang barangkali bisa menyesatkan kita. Lanjut. Nah, oleh karena itu, kita memaknai moderasi ini adalah adalah sikap jalan tengah ya, atau sikap keberagaman yang menurut saya paling ideal, karena dia kadang-kadang orang moderat itu dibilang plan ya, tapi justru di tengah-tengah itulah kita bisa melihat yang kiri dan kanan secara komprehensif gitu. Kalau kita ada di satu sisi saja, maka kita akan berat sebelah. Tapi kalau kita ada di tengah, kita akan bisa melihat kiri sebagai kiri, kanan sebagai kanan. Dan mungkin ya pada saat tertentu kita ada di sebelah kiri, mungkin juga pada saat tertentu ada sebelah kanan. Tapi
yang paling penting di dalam moderasi beragama itu adalah melihat satu persoalan, satu pemahaman dari kacamata yang di tengah-tengah gitu ya, tidak berat sebelah. Lanjut. Ini karena cuman 25 menit ya. Mengapa moderasi penting? Yang pertama adalah menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah, tadi sudah saya sampaikan, keanekaragaman. Kemudian Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Kemudian bangsa Indonesia adalah beragama, mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Dan inilah cikal bakal bagaimana moderasi beragama itu diangkat dari nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Lanjut. Nah, ini beberapa peta langkah yang dilakukan oleh pemerintah ya, secara terstruktur, sistematis. Tapi bahwa tidak cukup oleh pemerintah karena sedemikian tertutupnya atau sedemikian mengguritanya paham radikal ini, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Mahasiswa, kita semua, masyarakat umum punya tanggung jawab untuk turut bekerja atau membantu pemerintah untuk menekan itu. Kalau kita melihat ada sebuah konten di media sosial yang katakanlah itu menjurus pada yang radikal, tentu kita bisa mereport itu. Kemudian kita katakanlah bisa melaporkan itu, sehingga itu bisa di take down gitu, atau melaporkannya ke Kemenkominfo. Dan Kemenkominfo dalam hal ini di media sosial sudah hampir ribuan ya, atau ratusan ribu website atau media sosial yang sudah di take down berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan itu tentu saja tidak cukup. Dan dalam kacamata pemerintahan pun, di dalam yang menjadi PNS atau ASN itu masih banyak juga yang katakanlah tanda kutip radikal gitu ya. Baru dalam ya 5 tahun 7 tahunan belakang ini pemerintah tegas dalam hal untuk mensanksi siapa saja ASN atau PNS yang radikal gitu ya. Lanjut. Nah, di sini saya pikir ada celah yang belum banyak dibahas oleh banyak orang ya. Bagaimana pengguna internet ini di dalam hal terutama narasi beragama, justru kalau kita melihat survei-survei dan penelitian, orang-orang yang ngebom, orang-orang yang mencelakai orang lain atas nama agama, itu justru lebih banyak dipengaruhi oleh konten-konten radikal di internet, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ada temuan seperti itu. Sehingga dengan ladang, ini kalau saya simpulkan ya dari gambar ini adalah bahwa sekitar 73% masyarakat Indonesia itu sudah mengakses internet. Dan tahun 2025 itu semuanya sudah bisa mengakses internet. Artinya apa? Lanjut. Artinya saya memahami bahwa dunia internet dan digital itu seperti labirin ya. Saya tunjukkan nih, coba ke atas lagi. Nah, ini seperti labirin. Kadang-kadang kita pengen belajar, katakanlah belajar agama gitu, belajar agama. Tapi yang kita temukan justru belajar pada orang yang tidak tepat, justru mengajarkan radikal gitu ya. Sehingga akhirnya pemahamannya itu kemudian berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kesehariannya. Dan oleh karena itu dengan labirin yang punya ruang, punya arah yang sangat banyak sekali seperti hutan belantara ini, kita perlu, saya pikir, meningkatkan digital skill kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka disinilah ada kematian yang lebih awal, terutama dalam pikiran kita. Satu langkah yang kalah dengan teman-teman yang berperang di media sosial, terutama mereka ini punya struktur dan kreativitas ya, terutama yang di kubu yang radikal ini, dengan menguasai dunia digital. Kalau kita coba cari keyword di media sosial atau di internet tentang keyword sesuatu, tentang agama, justru konten-konten mereka tuh yang ada di top 10, yang ada di urutan teratas. Nah, itu bagian salah satu yang kita satu langkah kalah ya. Dan kalau tidak ada yang memasuki ruang kosong itu, maka
akan lebih banyak lagi orang yang akan radikal. Lanjut. Mungkin bisa lebih cepat ya. Jadi digital skill ini adalah kemampuan untuk menggunakan, memanfaatkan perangkat komunikasi digital, jaringan untuk mengakses, mengatur, atau mengelola informasi. Jadi informasi yang bentuknya tulisan, bentuknya visual dan audio, itu kemudian diolah, kemudian diproduksi, sehingga itu bisa dinikmati atau setidaknya bisa dipahami oleh banyak orang sesuai dengan segmentasinya, dan efektif. Jangan kalau mereka sudah kalau tahap di kreativitas ya, mereka ada di angka 9, kita masih merangkak di angka 2 dan 3. Ya kita harus mengupgrade itu. Lanjut. Nah, ini menurut Japelidi ada 10 kompetensi. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses. Tidak hanya berhenti mengakses saja, tapi setelah mengakses itu kita menyeleksi mana-mana informasi yang menurut kita paling akurat, paling penting dan bisa dipercaya. Kemudian tidak hanya selesai di situ, kita harus memahaminya, kemudian menganalisisnya, kemudian membuktikannya, kemudian mengevaluasinya, kemudian yang ketujuh mendistribusikannya, kemudian memproduksi, berpartisipasi dan berkolaborasi. Artinya di sini kalau biasanya kita menjadi korban hoax atau kita menjadi korban konten radikal, kita melangkahi banyak langkah atau banyak kompetensi. Kita tidak menyeleksi, kita tidak memahami, kita tidak menganalisis, tiba-tiba hanya paham satu berita saja langsung menyimpulkan. Itulah yang menjadi kasus-kasus ya. Dan saya juga tergelitik dengan beberapa pernyataan. Misalnya begini, sekarang di zaman banjir informasi ini tidak ada relevansinya antara tingkat pendidikan dengan kemampuan literasi digital. Buktinya, banyak guru besar, banyak doktor, banyak dosen-dosen yang justru ikut menyebarkan hoax atau menyebarkan konten radikal. Iya, di media sosial. Jadi ini juga menggelikan juga, sehingga itu disebarkan di forum-forum grup-grup WAG akademik, kemudian forum-forum WAG keluarga dan sebagainya, yang pada tahap tertentu mungkin akan juga bisa mempengaruhi mahasiswanya. Lanjut, yang ketiga, selanjutnya. Nah, ini beberapa digital skill: public speaking, programmer, desain grafis, videographer, content writer, spesialis media sosial, voice over. Nah, ini beberapa kompetensi atau kemampuan yang perlu dikelola, perlu dipertajam oleh teman-teman semua. Jangan jadi politisi semua lah. Teman-teman kader ini kan kadang-kadang melihat senior itu, kadang-kadang senior yang jadi anggota DPRD saja, senior yang jadi gubernur saja. Justru akhirnya SDM kita terkonsentrasi di bidang tertentu saja. Sementara yang ngurusi public speaking, yang ngurusi konten moderat di media sosial nggak ada yang bisa ini, sehingga ini yang menjadi tantangan kita semua. Berbagai kompetensi ini saya pikir bisa didalami dan pada saat tertentu bisa dibuat menjadi lebih tajam, sehingga packaging dari konten moderasi beragama itu bisa lebih diterima terutama di media sosial kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Cak Lukman, atas penyampaian materinya yang lebih informatif dan lebih mengajak kita agar jauh lebih bijak untuk menggunakan media-media yang sudah dianugerahi kepada kita hingga saat ini. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Kak Lukman tadi, mungkin saya boleh sedikit atau sekilas menyimpulkan sebelum kepada sesi pertanyaan, yaitu adalah bagaimana kita bisa menyikapi anugerah yang sudah kita pegang hingga saat ini, yaitu media sosial. Bahwa di sisi lain menjadi anomali tersendiri, di mana media sosial yang seharusnya menjadi anugerah terbaik pada masa ini juga menjadi bumerang bagi kita sendiri ketika kita tidak menggunakannya dengan bijaksana dan ketika kita menggunakannya dengan baik. Artinya ada penyalahgunaan penyebaran informasi dan semacamnya untuk menggiring opini atau untuk menyebarkan kabar-kabar yang itu sebenarnya tidak pernah
kita ketahui kejelasannya seperti apa, yang itu bisa dipercaya oleh orang banyak. Maka anomalinya di sana ketika kita tidak begitu jeli atau tidak menyerap informasi yang kita dapatkan dari internet.